Saudara-saudari yang terkasih, mungkin Anda telah lelah atau capek. Seharusnya misa memang kita rencana jam 8.30, tapi itu tadi hampir jam 9. Anyway, no problem. Lewat 30 menit, tidak apa-apa. Asal hati kita bersuka cita. Beberapa ibu di sana saya lihat sudah mulai ngantuk atau belum katanya. Boleh berpanjang-panjang, tapi khotbah saya tidak akan panjang. Saudara-saudari yang terkasih, kubur kosong, itulah kisah Injil yang kita dengar dan renungkan pada malam suci ini. Kubur kosong melukiskan tidak ada lagi jenazah yang sebelumnya ditempatkan di dalam kubur itu. Maka seandainya Yesus tidak pernah bangkit, maka para murid pun akan pulang ke kampung halamannya masing-masing, dan sepanjang hidup kita tidak akan pernah mendengar sesuatu pun tentang Dia lagi. Bila Kristus tidak bangkit, gereja pun tidak akan pernah ada dan berkembang. Mungkin malam ini pun kita tidak akan di gereja ini, entah di mana. Kebangkitan Kristus adalah titik awal dan pusat iman kita sebagai orang Kristiani. Warta kebangkitan adalah warta bukan tentang kubur yang kosong, tetapi karena Yesus bangkit, maka kubur kosong. Kalau kubur kosong bisa saja jenazahnya dicuri orang, bukan? Kosong. Tapi karena Yesus bangkit, sekali lagi, maka kubur kosong. Maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Kegelapan kubur kini telah hilang lenyap dan diganti fajar baru yang terang yang menghalau kegelapan itu. Yesus bangkit, Dia hidup. Dia yang bangkit menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan para muridnya, tidak kepada musuh-musuhnya, juga tidak kepada pemimpin bangsa yang telah mengeksekusi mati dirinya, dan juga tidak kepada semua penduduk Yerusalem. Menurut penginjil Matius dan Markus, Yesus malah berpesan supaya murid-muridnya mendahuluinya ke Galilea. Di sana mereka akan melihat dan bertemu dengannya. Galilea adalah keseharian hidup mereka. Galilea adalah tempat di mana orang-orang sederhana tinggal dan di mana kesempatan mereka bisa melihat dan mengalami Yesus yang bangkit. Pasca kebangkitan Tuhan telah membawa suatu semangat dan hidup baru. Dari gelap terbitlah terang. Dari keputusasaan ada harapan dan kepastian. Perayaan malam Pasca selalu dengan upacara terang, lilin Pasca. Terang lilin itu menembus kegelapan malam. Terang yang bercahaya memberi harapan, kepastian, dan kegembiraan. Ketika lilin-lilin kecil ikut ambil bagian dari terang lilin Pasca, lambang hidup penuh sukacita, ketika masing-masing kita bisa menjadi secercah terang yang bersumber dari terang Pasca, Kristus yang bangkit. Saudara-saudara, terang itu menyinari sudut setiap rumah keluarga kita yang saat ini mungkin sedang cemas dan gelisah. Terang itu memberi harapan di sudut hati setiap orang yang saat ini mungkin tidak ada jalan keluar dari kesulitan hidup. Terang yang memberi harapan untuk boleh berjalan kembali menuju terang sejati. Kristus yang bangkit. Maka pada malam Paskah yang suci ini, dengan hati yang bernyala karena terang kebangkitan Tuhan, kita boleh bersorak-sorai, bersuka cita, bahwa apapun badai, kesulitan, atau wabah yang sedang melanda, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, semuanya akan berlalu. Hati dan hidup kita harus mampu memberi terang kedamaian dan harapan ketika kita masih dalam kekalutan dan kecemasan hidup. Yesus yang bangkit menampakkan diri tidak lagi hanya kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, tetapi kepada kita semua. Yesus yang bangkit, yang menampakkan dirinya dalam situasi keseharian hidup. Di Galilea, Yesus menjanjikan
untuk bertemu dengan para muridnya sesudah kebangkitannya, dan janji itu dia penuhi. Yesus menampakkan, menunjukkan dirinya. Galilea itu sekarang adalah gereja-gereja di mana umat merayakan Paskah malam ini. Mungkin juga kita berani mengatakan di gereja Santo Antonius ini kita merasakan dan mengalami dia yang bangkit. Galilea adalah keluarga-keluarga, komunitas, ketika berkumpul bersama, berdoa bersama, saling melayani. Yesus yang bangkit hadir di sana. Galilea adalah juga di mana teman-teman kita nanti akan dibaptis dan menerima Yesus pada malam ini. Galilea adalah juga PUGP juga mungkin ya, saya pikir salah satu Galilea juga, di mana mereka bernyanyi bersuka cita. Galilea juga adalah di mana para teman-teman ini berpakaian adat, menunjukkan kekayaan kita bersama. Saya kira itulah Galilea kita, di mana kita berkumpul, berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Saudara-saudari, Paskah tidak selesai pada perayaan liturgi di gereja, tapi dalam keseharian hidup kita, dalam keluarga, dalam masyarakat kita. Ketika kita mulai menjalani hidup kita dengan penuh perjuangan, Yesus yang bangkit pasti menampakkan dirinya di dalam dan melalui iman kita. Dia meneguhkan kita, dia memberi harapan dan semangat baru kepada kita. Paskah kebangkitan Kristus ditujukan dan dialami oleh orang-orang sederhana, bagi orang yang lemah, orang yang berbeban berat, yang menderita, yang hina dan kecil. Yesus bangkit dan menampakkan diri bagi orang yang sedang bingung dan dalam kekalutan hidup. Ia menyusuri jalan-jalan kita. Yesus memasuki rumah-rumah kita. Yesus meneguhkan orang yang putus asa, menyembuhkan yang sakit lahir batin. Dia mencintai yang merasa ditinggal dan kehilangan. Yesus yang bangkit menampakkan dirinya ketika hati kita terbuka untuk menerimanya. Seperti sececah lilin kecil menjadi terang benderang dari sumber cahaya sejati. Maka Yesus yang bangkit jaya menerangi hidup kita masing-masing. Habis gelap terbitlah terang, habis salib dan kematian terbitlah Paskah kebangkitan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.